Indonesia U17 versus Panama U17 sudah tuntas. Pada laga kedua grup A Piala Dunia usia 17 2023, laga berakhir imbang 1-1. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Senin 13 November 2023 malam waktu Indonesia bagian Barat. Indonesia ketinggalan lebih dulu, gawang Ikram Al-Ghifri dibobol Oldemar Castillo di masa injury time jelang turun minum. Gol tersebut dilakukan saat pemain back dari kita melakukan blunder sehingga Oldemar Castillo dapat menari-nari di kotak penalti, kemudian melakukan chip dan sehingga mencetak gol. Baru di babak kedua Indonesia bisa membalas. Arkan Kakak Putra bisa merebek gawang Panama lewat sundulan, mengubah skor menjadi 1-1. Skor bertahan sampai laga bubar. Hasil ini membuat Indonesia mengemas 2 poin dari 2 laga, sementara tuan rumah mendapati urutan 3 grup A dengan di bawah Ekuador dan Maroko. Sementara Panama menjadi juru kunci dengan 1 poin. Selanjutnya, Indonesia tinggal melawan Maroko pada laga ketiga grup A Piala Dunia usia 17 2023. Kemenangan ini menjadi harga mati buat Indonesia jika ingin lolos ke babak berikutnya. Jalannya pertandingan, Indonesia kesulitan menghadapi Panama sejak awal. Anak asuh Bima Sakti kalah penguasaan bola di paruh pertama. Banyak ditekan membuat Indonesia cuma bisa mengalahkan serangan balik. Beberapa percobaan juga terlalu terburu-buru dieksekusi sehingga peluang terbuang percuma. Ini sangat diherankan sekali kawan-kawan. Harusnya di tim dari ofisial Bima Sakti adanya penganalisa kepada tim lawan. Panama melawan Maroko, ini sangat jauh berbeda dengan Venezuela. Panama di bawah permainan dari Venezuela. Panama sendiri bermain tidak bagus. Panama hanya diberi kesempatan oleh pemain kita untuk menguasai bola, kemudian Panama melakukan counter lewat sektor kiri dan kanan dari pertandingan barusan. Permainan timnas Indonesia tidak memberi ruang kepada pemain Panama di sektor tengah. Bima Sakti yang hanya bertahan tidak membiarkan anak-anak dari Panama untuk melakukan serangan dari sektor tengah. Dengan skuad Panama yang tadi bermain, harusnya Bima Sakti lebih jeli lagi untuk melihat kelemahan dari sang lawan. Kalau kita lebih percaya diri lagi melakukan serangan terbuka, tidak ada yang tidak mungkin, justru Panama yang akan dibordar-bardir oleh pemain kita. Apalagi kita ini sebenarnya diunggulkan oleh supporter sebagai pemain ke-12 dari Indonesia. Strategi yang dilakukan Bima Sakti justru sebagai blunder karena memberikan permainan kepada timnas Panama sehingga permainan kita tertekan. Akibatnya pemain kita tidak bisa leluasa, apalagi dari kita bisa lihat kekuatan Panama ini sudah bisa menganalisa dari pertandingan. Indonesia ini tidak bisa ataupun tidak berjalan dalam melakukan track ball. Passing-passingnya kita sangat kacau sekali. Pemain Panama juga sudah mengetahui, pemain Panama langsung melakukan pressing tinggi sehingga pemain kita sangat sulit sekali melakukan serangan ataupun menguasai bola. Hampir di 20 menit kita tidak bisa menguasai bola. Sangat minim sekali strategi yang dilakukan oleh Bima Sakti, hanya menunggu dan terjadilah gol di menit-menit akhir. Itu sangat disayangkan sekali. Kita sudah berusaha untuk disiplin, tapi malah kita kebobolan. Masuk ke babak kedua, pergantian pemain membuat permainan timnas Indonesia semakin berkembang. Ini mungkin bisa saja strategi yang dipaksakan agar ya mau tidak mau ketika kita kalah, masa kita harus bertahan dengan formasi strategi dari babak pertama. Bukan merubah strategi, mungkin menyuruh para pemain-pemainnya untuk dipaksakan untuk menyerang. Dan terjadi ketika kita bisa melakukan penyerangan, beberapa pemain Panama juga merasakan adanya tekanan ketika pemain timnas Indonesia melakukan berani untuk menyerang. Kenapa tidak dari babak pertama permainan Panama tidak begitu berbahaya? Kenapa tidak bisa Indonesia untuk keluar dari tekanan? Long pass terlebih dahulu. Ada halawat dari pemain Panama, kita bisa harus mengantisipasi untuk lebih banyak pemain kita untuk dekat dengan bola, kemudian dikuasai dari sektor tengah sehingga kita bisa menekan dari Panama. Tapi ya itu tadi, minimnya strategi dari coach Bima Sakti. Harusnya timnas Indonesia kita bisa menang lawan Panama. Sangat disayangkan sekali. Beberapa peluang juga sangat banyak. Menit-menit tambahan itu 94 umpan dari Arkan Kakak, harusnya itu dapat dikontrol terlebih dahulu, namun itu kayak dioper. Tidak percaya diri itu dari pemain kita sehingga dapat ditangkap kiper dari Panama. Ekuador dari klasemen pertama nanti lawan Panama juga kemungkinan akan dimenangkan oleh Ekuador. Imbang juga mereka akan lolos, dan ini perebutan dari runner up. Harusnya Indonesia bisa mengalahkan Maroko. Harus bisa. Dan ya begitu kawan-kawanku,
menurut teman-teman, apakah dapat menikmati pertandingan kali ini? 2 pertandingan kita hanya menahan napas, tidak enjoy, dan banyak sekali kekecewaan pola strategi dari Bima Sakti. Namun masih berhasil, masih 2 poin cukup berarti, dan kita harus lebih mendukung timnas Indonesia di laga pamungkas melawan Maroko. Dan ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dari channel Akasis ini. See you dan thank you for watching.